Happy Couple, kita kembali berjumpa dalam program Pernikahan Bahagia di YKB TV. Hari ini kita akan bicara soal kunci penting dalam sebuah pernikahan. Suatu kali saya dan istri bepergian keluar rumah untuk melakukan banyak kegiatan. Saya pergi ke tempat yang berbeda dengan istri saya. Nah, yang terjadi adalah ketika malam hari sudah tiba, istri saya pulang lebih dulu ke rumah, tapi dia tidak bisa segera masuk ke rumah karena lupa membawa kunci. Saya pulang 1 jam kemudian. Bayangkan selama 1 jam istri saya menunggu di depan pagar rumah tanpa bisa berbuat banyak hal. Dan ia kemudian menyesali bahwa ternyata kenapa tidak membawa kunci masing-masing di hari itu. Nah, apa yang mau dikatakan dari kisah nyata ini, Happy Couple? Bukankah kita belajar ternyata penting sekali kita memiliki kunci masing-masing, bahkan agar apa? Agar kita bisa leluasa pergi maupun juga pulang kembali ke rumah, dan kita bisa segera masuk ke rumah, melakukan banyak hal, istirahat, mandi, makan, dan seterusnya. Betapa penting kita memiliki kunci masing-masing dalam kehidupan ini. Nah, apa kaitan kunci dalam ilustrasi tadi dengan pernikahan? Pernikahan sesungguhnya pun juga punya kunci penting. Apa itu? Komunikasi. Kalau suami istri tidak memiliki komunikasi yang baik, yang sehat, maka pernikahan itu akan sakit. Suami dengan kata-kata yang terdengar biasa akan dirasa keras, akan dirasa marah-marah oleh istrinya ketika pola komunikasi mereka berbeda. Nah, karena itu baik suami maupun istri sungguh-sungguh perlu membangun pola komunikasi yang sehat, dan masing-masing perlu mengerti bagaimana gaya komunikasi pasangannya. Hari ini saya mengajak kita untuk mencermati firman Tuhan dari surat Efesus yang kelima ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Nah, pada bagian ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana komunikasi yang dibangun antara suami dan istri haruslah komunikasi yang penuh kasih dan juga lahir dari sikap hormat. Ketika satu kali suami istri yang sama-sama bekerja, katakanlah pulang dari kantor mereka masing-masing, lalu suami dan istri mengisahkan apa yang menjadi pergumulan mereka di kantor. Nah, ketika istri mengeluhkan tentang masalah-masalah yang muncul dan dia stres karenanya, maka suaminya sadar bahwa istrinya perlu dirangkul, istrinya ada kebutuhan untuk didengarkan, sehingga suaminya sungguh-sungguh mendengarkan keluh kesah istrinya. Itulah komunikasi yang penuh kasih. Ada empati di sana. Kita mendengarkan bukan untuk menjawab, bukan untuk memberikan nasihat, tapi mendengarkan dengan penuh simpati. Kita ingin mendukung istri yang sedang bergumul tadi. Contoh lain, katakanlah ketika suami istri sama-sama bekerja. Ketika masing-masing menceritakan, mengisahkan, melaporkan tentang katakanlah penghasilan yang diterima baik oleh si istri, oleh si suami. Nah, pada zaman sekarang bukan tidak mungkin ada kenyataan di mana istri punya penghasilan lebih besar daripada suami. Nah, ketika itu terjadi, maka seorang istri tidak bisa mengatakan, kamu kok cuma segini sih penghasilanmu? Kamu kan kepala keluarga, harusnya kamu punya penghasilan lebih besar daripada saya, dan seterusnya. Bayangkan kalau kata-kata tadi didengar oleh seorang suami. Dia sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia bertanggung jawab untuk segala tugas pekerjaannya. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Tapi mendengar kata-kata istri yang mengecilkan perannya, yang merendahkan apa yang sudah dia dapat. Apa yang dialami atau dirasakan oleh suami? Tentu rasa sakit hati, tentu marah, tentu kesal. Dan komunikasi yang demikian, yang tidak lahir dari sikap hormat, akan membuat konflik, akan membuat luka, akan membuat pernikahan itu tidak bahagia. Nah, karena itu, mari Happy Couple, kita ingat bahwa ada kunci penting dalam sebuah pernikahan.
kunci yang perlu dipegang dibawa oleh masing-masing, baik suami maupun istri. Itu apa? Membangun komunikasi yang penuh kasih dan lahir dari sikap hormat kepada pasangan. Dengan demikian kita dapat memupuk benih-benih yang baik, benih-benih yang kuat dalam sebuah pernikahan, dan itu menolong kita memasuki sebuah pernikahan yang bahagia. Maukah Bapak Ibu, Pak Sutri, Happy Couple membawa kunci ini kemanapun kita pergi? Kunci ini adalah kunci komunikasi yang lahir dari kasih dan sikap hormat kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati Happy Couple sekalian. Amin.